ini kan sudah merambah kemana-mana anak muda gitu ya. Dan terus terang saya belum punya pengetahuan yang banyak waktu kalian menentukan tentang topik ini gitu ya. Saya harus cari-cari literaturnya dan fenomena ini bagaimana segala macam. Ternyata sudah merambah di mana-mana gitu. Surprise bagi saya, wah ini ternyata bukan sembarangan gitu ya. Nah, ya saya yakin di antara kalian itu apa udah sering atau udah beberapa kali melihat apa orang main judi online yang bentuknya kayak game itu ya. Nah, ini apa namanya? Ini jadi sesuatu yang menarik gitu. Oke, sebelum kita masuk di dalam topik pembahasan kita, saya ada tadi saya coba untuk cari di internet dapat di YouTube gitu ya tentang bagaimana seseorang kecanduan judi online ini. Oke, kita akan coba untuk melihat di mana ini. Oke, sebentar. Ini mau saya maksimalkan dulu supaya lebih enak yang lihat ya gitu ya. Judi itu sebuah sensasi. Di judi itu lo ada rasa deg-degannya, ada bentuk euforianya, ada bentuk kecewanya. Dilalanya pas gue main, itu 200 juta habis. Malam itu juga. Gila kan? Nah, itu momen dimana gue pengen berhenti. Dan akhirnya gue berhenti. Tapi cuma seminggu. Habis itu gue main lagi. Jadi kita melakukan pemberantasan ya atau pemblokiran itu bukan hanya itu, bukan cuma pemblokiran, tapi kita melakukan dari hulu ke hilir. Di hulunya kita melakukan literasi digital. Ya ini kan mencegah masyarakat menggunakan ruang digital untuk hal-hal yang negatif termasuk untuk judi online. Ketika pertama kali misalnya nyoba-nyoba menang, nah itu menimbulkan rasa senang, dan rasa senang itu di otak itu jadinya merilis namanya dopamin. Ya, dopamin itu hormon yang membuat kita merasa nyaman, merasa senang, merasa nikmat gitu. Nah, karena hal itu dilepaskan oleh otak, orang jadi mikir, oke, next time supaya saya senang lagi, saya berjudi lagi. Nah, hal itu kemudian menjadi siklus ya, jadi orang mengulangi lagi. Oke, itu sedikit cerita tentang pengalaman orang yang judi online gitu ya. Kalau dilihat dari wajahnya, saya yakin ini dia udah usianya 30-an kemungkinan ya. Nah, tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, ternyata anak-anak usia remaja itu banyak juga yang main ini. Jadi mereka kayak main game gitu ya, main game, kemudian ternyata di situ dia harus deposit dulu. Kemudian kalau dia menang ya nanti akunnya akan bertambah duitnya. Tapi kalau kalah ya nanti pasti akan depositnya itu akan dihabiskan dari situ. Kemudian dia harus apa ini lagi apa eh, top up lagi untuk menambah duitnya di situ dan seterusnya gitu ya. Bahkan ada cerita mereka harus utang sana sini gitu ya untuk bisa main ini, lalu mereka mengambil uang dari yang sebetulnya jatah jatah untuk registrasi digunakan untuk main judi online dulu. Nanti berharap kalau menang nanti dia dapat sesuatu yang lebih dari situ. Jadi
uang registrasinya dipakai untuk ini, untuk modal ya. Harapannya nanti kalau menang modal ini dikembalikan. Ya, ini bukan masalah modal, kalau untuk investasi kita jualan, oke lah ya, uang itu bisa berputar dan modalnya bisa kita ambil gitu. Jadi kita bisa memutar memutar yang apa keuntungannya. Tapi kalau dalam kaitannya dengan judi ya mau sepintar-pintarnya apapun yang ini, apalagi judi ini berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya ini ya, program itu bisa dibuat oleh si pembuat programnya, bisa diatur di situ ya. Jadi algoritmanya itu sudah diatur. Ini itu kan orang kalau baru main itu kan, kalau akunnya baru, orang baru coba-coba uang kecil gitu kan, kayak dikasih dikasih apa ya, kasih umpan gitu ya, umpan kayak orang mancing gitu, kasih umpan dulu, nanti umpannya kecil, dari umpan kecil nanti dari situ umpannya dikasih yang gede, kalau udah gede-gede satu saat sampai ini rasanya udah cukup nih gitu ya, udah gede nih dapatnya, ikannya udah gede, ikan ini yang main judi online ini maksudnya. Nah itu saat itu baru disentak gitu ya, cepet gitu, dan akhirnya ya ikan yang gede itu akhirnya apa, memakan mata kail yang harusnya dia hindari ya. Sebetul rasanya kayak enak di situ, tapi sebetulnya ada mata kail di dalamnya. Pada saat disentak, nah, terkenalah ikan itu ya. Tapi semuanya sudah terlanjur, ya sudah mau bilang apa lagi ya, karena sudah terlanjur dan kita tidak bisa keluar dari kebiasaan itu. Tadi ada satu pakar yang menyatakan ada hormon eh, apa dopamin tadi, apa itu ya. Nah, ini satu hormon yang keluar terus menerus untuk ini, kalau itu kan kita akan mengejar gitu ya, kayak ya itu kalau kita udah merasa senang itu jadi addicted gitu ya, jadi kecanduan. Nah itu karena kita ini, wah ini dapat terus gitu ya. Nah ini yang membuat kemudian kita penasaran, wah ini sebetulnya kalau kurang dikit saya bisa menang nih, kalau kurang dikit saya bisa menang, waduh kok saya kurang kurang teliti ya, coba kalau tadi saya menunggu waktu dikit, wah ini masuk, ini mesti saya bisa menang, wah dapatnya saya lebih gede dari itu dan seterusnya. Nah itu membuat ya memang algoritmanya kan dibikin seperti itu, membuat kita itu merasa penasaran ya. Kalau kalah langsung gede gitu kan, kita langsung shock, nggak mau keluar lagi gitu, nggak mau main lagi. Tapi kan ini dibikin mepet-mepet gitu ya, kalahnya tipis banget, aduh ih kalau ya wah, ya sudahlah, kalau kok ya kalah kok ya mepet banget gitu, oh sudahlah kalau gitu saya pasang lagi, wah ini habis ini mesti apa saya akan menang, wah ini kalau tadi itu saya kurang teliti, ini habis ini saya akan lebih teliti lagi, saya akan memikirkan benar-benar, wah saya nggak akan ambil dalam waktu singkat, saya akan apa tahan dulu sampai detik-detik terakhir, kemudian saya akan pasang gitu. Wah, itu caranya. Wah, ternyata apa ya, namanya kita main kayak kita main sama komputer ya, jelas ya algoritmanya komputer itu sudah bisa menebak langkah-langkah kita, kayak kita main catur. Sebetulnya catur secara online itu kan kayak gitu ya, kita main dengan program bukan main dengan orang gitu. Jadi itu kita bisa bisa permain apa, program ini bisa mengatur segalanya, dan akhirnya ya awalnya ya dibikin senang dulu, habis itu setelah kita kecanduan, coba kalau dari awal kalah 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 terus, saya yakin orang nggak ada yang mau gitu ya. Tapi ini dibikin dulu, wah ya lo ternyata gampang ya dapat duit ya, oh ternyata gampang ya dapat duit ya, oh gampang ya dapat duit. Nah dari situ kan loh, uang saya makin banyak, makin banyak, makin banyak, wah lama-lama itu jebakan. Oke, itu ya sedikit tentang bagaimana sistemnya uh, permainan judi online. Nah, kita akan coba untuk gali lebih dalam lagi berbicara tentang judi online ini. Masih ada 20 orang belum mengumpulkan tugas. Ini saya coba refresh. Mudah-mudahan di angka 40 sekarang. Nah, benar kan 45. 17 orang lagi belum mengumpulkan tugas. Oke. Saya minta pada kalian untuk menjawab soal nomor 2, tapi sebetulnya bukan hanya nomor 2 ya. Nomor 1 nggak usah dibahas. Nomor 2 itu tentang analisa secukupnya tentang fenomena judi online. Ya, mungkin kalian bisa cerita ya. Selain membaca dari tugas yang sudah kalian kirimkan, bisa kalian coba cerita. Nggak usah malu-malu. Jadi kelas yang berikutnya, yang sebelumnya itu mereka sangat terbuka sekali ya, cerita tentang pengalamannya ada di sekitarnya. Saya pikir di sekitaran mereka nggak ada, ternyata cukup banyak gitu ya. Di luaran lebih banyak lagi. Kalau ke tempat nongkrong-nongkrong gitu, kadang kita lihat aja ngelirik mereka main game, setelah dilihatin bener-bener, ternyata judi online. Nah,
Mungkin kalian bisa cerita tentang hal ini, atau mungkin kalian nggak usah malu-malu. Ya Pak, saya pernah main ini Pak, dulu saya pernah ini, dan sekarang ini saya udah berhenti. Atau mungkin saat ini masih bermain, tapi ya pakai masih levelnya uangnya kecil-kecil Pak, gitu. Ya, silakan. Kalau ada yang mau menyampaikan pendapat, saya minta beberapa dari kalian. Silakan. Saya Pak, Ya, Afra, silakan Afra. saya yang menjawab nomor 2 Pak. Silakan. Tindakan tersebut dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan perwakilannya. Hmm, Publik mengharapkan bahwa anggota DPR atau DPRD harus fokus pada pekerjaan mereka yang seharusnya melayani kepentingan publik, bukannya malah bermain slot dan menjadi image yang jelek dan membuat masyarakat termasuk termasuk kalangan muda menjadi contoh, seakan-akan anggota DPR dan DPRD hanya bermain slot. sebab kita konteksnya judi online nih. Iya Pak, kemarin kan ada berita yang soal anggota DPRD yang bermain slot tapi ngakunya Candy Crush Pak. Oh, oke, 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 oke. Nah, karena ya anggota DPR pun sekarang ya pada main, jadi mereka juga main apa judi online ternyata gitu ya. Oke, Afra. Nah, ini dari pengalaman para anggota legislatif ini bukan memberikan contoh yang baik pada masyarakatnya, malah memberikan contoh yang tidak baik gitu ya. Oke, terima kasih Afra. Yang lain silakan. Saya, Pak, Ya, Rafiki, silakan. saya akan mengambil tema ini yang tentang para pemilik situs yang mempromosikan situsnya di streamer streamer itu kan, Pak, Oke. dengan melakukan saweria. Hmm, Menurut saya tuh banyak anak muda yang tergoda karena mereka kan streamer itu kan disawar dengan harga jumlah yang tidak sedikit ya, Pak. hmm, Banyak yang tergoda dan itu dapat merusak generasi muda, Pak. oke. Bisa merusak. Maksudnya merusaknya bagaimana? Ya karena kan mereka tergoda dengan jumlah uang itu di streamer itu di stream itu juga para pemilik situs mempromosikan bahwa dia akan menjanjikan kemenangan dan lain-lain gitu, Pak. Jadi banyak yang mencoba-mencoba dan alhasil ketagihan gitu, Pak. Hmm, oke. Jadi mereka lebih berpikir sesuatu yang sifatnya instan ya. Sebetulnya ini kan Ya, bicara tentang gaya hidup instan yang inginnya itu cepat kaya, tapi tidak mau berusaha. Yang dia inginkan itu ya dengan main judi itu bisa dalam waktu singkat dia bisa menang. Dalam waktu semalam dia bisa aja bisa menang miliaran loh kalau kita mau lihat. Tapi juga bisa dalam waktu singkat tadi ya kita lihat itu dari YouTube itu 200 juta dihabiskan dalam waktu semalam gitu ya. nah Jadi ya bisa Pak. dalam Kan waktu banyak, ya kayak gitu ya Rafiki ya maksudnya ya ya. banyak yang sawer beratus-ratus juta itu, Pak. Karena dari Mm-mm. situs judi itu. Makanya banyak orang yang tertarik gitu loh, Pak. Oke, berapa tadi 1 juta maksudnya gimana? Oh, kan ada beberapa kasus tuh, Pak, yang sawernya sampai angka jutaan, Pak. Sekali Mm-mm. stream itu, Pak. Oke, Jadi banyak para penonton tuh jadi penasaran apa benar ini situsnya benar-benar menguntungkan. Jadi mereka mencoba-coba dan akhirnya ketagihan gitu, Pak. oke. Jadi iklannya memang dibikin sangat menarik sehingga membuat orang itu penasaran dan akhirnya masuk ke situ dan apa yang terjadi dia terjebak di dalamnya gitu ya Rafiki ya. Ya, Ya. analisis saya gitu sih, Pak. Oke, terima kasih sekali. Kalau di sekitaran apa yang kamu lihat di sekitaranmu, ya baik di kampus Amikom, terkhusus di kelasmu atau di luar sana, atau mungkin waktu SMA, Kalau tentang di judi kampus online ini belum bagaimana? sih, Pak. Gimana, Raffi? Kalau di kampus belum, tapi kalau di SMA tuh ada beberapa temen yang udah kejebak gitu, Pak. Oh, beberapa teman. Jadi Iya, mereka saat sekolah itu mereka main game di baik di kelas maupun pada saat istirahat gitu ya, atau di luar kelas ya gitu ya. Di luar sekolah maksudnya ada pulang di sekolah. dalam kelas juga ada, Pak. Oh, di dalam kelas malah jadi guru memberikan materi ini temanmu baru malah main game apa judi Iya, Pak. online ini ya di kelas ya. Oke. Iya. Jumlahnya banyak nggak waktu itu di kelasmu? Yang sempat Eh, kamu ra- lihat ya? Rata-rata cowok kan cuma sedikit ya. Mhm. Loh, kok cuma Hampir sedikit? paling 3 orang lah dari 10 cowok. Mhm. Oh, banyaknya kan capek. MIPA, Pak. Oh, MIPA. Oh, Iya, MIPA. SMA.
MIPA itu setahu saya cowoknya banyak loh. Di tempat saya sedikit banget, Pak, cuma Oh 10 orang sedikit banget, sekelas, yang Pak. banyak malah ceweknya ya MIPA ya. Iya, Nah, berbeda dengan Amikom ya, setelah masuk di Amikom ternyata ceweknya lebih dikit daripada cowok ya, kebalikan kebalik, ya. Pak. Kalau saya lihat aja deh, cewek di kelas kalian itu mungkin nggak lebih dari 10 mungkin ya. Gitu. Oke, terima kasih Rafiki ceritanya. Mari ada yang lain, beberapa dari kalian untuk menyampaikan, nanti habis itu gantian saya ngomong dan akhirnya selesai minggu depan tinggal satu tugas lagi, tugas terakhir ya. Semakin mendekati akhir semester ini udah. Mari silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapat dari fenomena judi online ini? Bisa bercerita mungkin pengalaman yang ada di sekitarnya. Pak, saya pernah dipinjemin Pak untuk main judi Pak dan uangnya nggak kembali sampai sekarang. Mungkin ada yang punya pengalaman nggak enak seperti ini gitu ya. Kalau mau apa jujur Pak, saya mau memang saya saat ini kecanduan judi online Pak. Saya kira mungkin nggak banyak orang yang berani menyampaikan seperti itu ya. Mari silakan. Satu orang lagi deh. Yuk. Ya, Pak, Masa dua orang. izin menjawab nomor Ya, 2. Aziz, silakan. Aziz Mustafa. Analisis tentang fenomena judi. Menurut Hmm, saya ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama, kurangnya kesadaran orang untuk membedakan yang benar dan salah. Kemudian hmm, eh, kemudahan akses untuk melakukan perbuatan judi itu, Pak. Kan situsnya mudah diakses. Yang ketiga, faktor lingkungan atau teman yang mempengaruhi eh, untuk berbuat itu, Pak. hmm. Karena Itu aja, Pak. ikut-ikutan Cukup. temennya atau lingkungannya gitu ya. Ya, Oke. Ada lagi, Aziz? udah cukup, Pak. Oke, terima kasih. Kalau kamu lihat, Aziz, masih dengar Ya, suara Pak. saya? Ya, Masih. sama dengan tadi Rafiki, kalau di sekitaranmu banyak nggak sih? Kamu pernah lihat orang-orang main judi online itu? Ada sih Pak, kayaknya dulu pas SMK temanku SMK. yang Oke, nge-share di kalau grup kayak setelah kuliah ini mungkin nongkrong-nongkrong dengan kurang teman-teman tahu atau sih. mungkin Kalau pas kuliah ini teman-teman kurang tahu Pak Amikom saya Pak. sudah pernah lihat? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Ya, terima kasih ya, Sis. Ya Ya, Pak. harapan saya memang tidak banyak, walaupun tadi di kelas sebelah mereka bilang banyak Pak, yang di Amikom itu Pak, bahkan ada di kelas itu juga gitu ya. Oke, ya mudah-mudahan ini jadi satu pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, saya coba untuk menganalisa tentang judi online ini. Pertanyaannya adalah kenapa sih kita em, main judi? Ya, kalau kita lihat judi ini sebetulnya kan ini bisa dikatakan penyakit yang sudah purbakala ya, penyakit yang sejak zaman purbakala gitu ya. Di zaman apa ya, sebelum Masehi pun yang namanya judi itu kan sudah ada. Ya, makan kalau kita lihat di Jawa sini kan ada prinsip 5M gitu ya. Salah satunya itu kan apa namanya main gitu ya. Main itu main judi itu loh. Ya, itu sejak zaman Majapahit itu sebenarnya sudah ada 5M itu. Salah satunya judi. Ya, hanya beda 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 sistemnya sih. Kalau zaman dulu itu mungkin yang kalau di Jawa mungkin atau di Jogja sini mungkin pernah dengar namanya judi otok gitu ya. Pernah dengar nggak? Judi otok itu biasanya di pasar malam pasar malam gitu ya. Itu biasanya di tempat yang agak mojok gitu, terus pakai apa ya kayak dadu gitu itu terus di eh, ada penutupnya gitu kalau dikocok-kocok nanti keluar berapa gitu angkanya gitu itu judi utuk gitu namanya ya itu ada yang seperti itu ya bahkan kalau kita lihat yang mohon maaf di Bali itu kan sudah terbiasa apa yang namanya judi sabung ayam kayak gitu ya nah ini sebetulnya kan sesuatu yang sebenarnya judi itu udah sejak zaman purbakala gitu ya purbakala itu udah jauh sekali sangat lama ya eh, itu lalu prostitusi itu juga udah penyakit sejak zaman dahulu kala yang sampai hari ini masih gitu ya dengan tampilan-tampilan terbarunya gitu. Nah, kita fokus di judi di sini. Jadi dengan adanya judi kan dulu itu adanya cuman online apa offline gitu ya. Kita harus pergi ke satu tempat
main judi di situ gitu ya. Kalau di Indonesia ya judi gelap, nggak, karena di Indonesia kan dilarang keras untuk bermain judi gitu ya. Nah, kalau di luar negeri nggak usah jauh-jauh, harus sampai ke Amerika yang terkenal itu dengan Las Vegas, kemudian di Hong Kong dengan nama Macau-nya. Itu Macau itu kan seperti Las Vegas-nya Hong Kong itu. Nggak usah jauh-jauh ke sana, Malaysia inilah ya. Kalau kalian pernah dengar nama Genting Genting Highland, itu posisinya ada di atas ya, sangat itu benar-benar dikarantina di sana, dan mereka kita datang ke situ, itu main judi, itu daerah judi kayak Las Vegas juga. Genting Highland ini di Malaysia ya, itu dilegalkan daerah situ. Jadi orang yang mau main judi itu seperti itu. Bahkan di Indonesia waktu itu kan pernah Christmas Island, waktu itu ada nama itu di Kepulauan Seribu sana, itu ada yang namanya Christmas Island, yaitu gugusan pulau kecil-kecil gitu di Kepulauan Seribu. Itu pernah diminta izinnya untuk jadi tempat untuk pusat perjudian di Indonesia. Ya, pusat perjudian itu dipusatkan di Christmas Island. Tapi karena undang-undang di Indonesia menyatakan judi itu dilarang, ya karena ada hukumnya juga, maka permohonan ini langsung ditolak. Ini kalau sampai diterima oleh pemerintah, kita bisa, walaupun dengan alasan apapun juga, daripada nanti ada judi gelap, ya lebih baik kita legalkan aja di satu tempat yang dikarantina. Orang kalau main judi silakan di situ. Ya, tapi kalau kita lihat apapun alasannya, ya kalau orang kaya ya bisa ke sana, tapi orang yang miskin-miskin yang punya uang cepet-cepet, ya kalau dia pengen main judi, apa ya harus pergi ke Christmas Island dengan biaya mahal. Ya akhirnya ya tetap aja ya dengan yang judi gelap itu masih tetap dipertahankan untuk pangsa pasar yang maunya kecil-kecil ini atau yang besar-besar, mereka nggak mau pergi jauh ke Christmas Island, misalkan ini jadi dibuka. Nah, waktu itu terus jadi kontroversi dan akhirnya dibatalkan karena bagaimanapun juga itu melanggar undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, itu kan sebelum bisa dikatakan judi secara offline ini kan sebelum pandemi itu masih banyak gitu ya. Tapi setelah adanya pandemi, di mana orang semuanya harus melakukan secara online, nah ini kan jadi peluang jadinya. Online ini kita harus lihat bahwa daya jelajahnya itu kan internasional. Beda kalau misalnya tadi saya bilang di daerah Makau, ya hanya Makau, kemudian di Genting Highland atau di Las Vegas. Ya udah, orang harus pergi ke sana, harus mengakses di sana. Ya jauh, orang-orang tertentu aja yang bisa masuk. Nah, akhirnya kan apa kalangannya terbatas. Nah, akhirnya ya namanya bandar kan inginnya itu seluruh dunia itu mengakses aplikasi dia, ya kemudian dia bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari situ, ya hanya daripada hanya mengelola yang kecil-kecil ini apa di seluruh daerah gitu ya, di mana orang harus datang ke situ kan sangat terbatas. Kalau online itu kan seluruh dunia, dengan orang hanya download aplikasi, kemudian dia depositnya mau berapapun itu diterima, kemungkinan di situ tergantung dari syarat yang ditentukan oleh game online ini, ya. Dan itu bisa dimainkan, tadi saya sebutkan bisa dimainkan. Kalian masuk di bidang IT, nanti akan diajari bagaimana permainan algoritma pemrograman. Nah, nanti kalian akan coba untuk lihat di situ bisa dipermainkan, ya, sesuatu yang seperti ini itu bisa dibelokkan di sana sini. Makanya saya bilang hati-hati, kalian ini program yang kalian bikin itu bisa menjadi malaikat, bisa menjadi iblis. Nah, kenapa saya bilang aplikasi itu bisa menjadi iblis? Nah, kalau contoh judi online, itu kan bukan malaikat. Si pembuat aplikasi ini kan membuat aplikasi yang sifatnya iblis tadi itu. Oke, ini kalau kita lihat, loh, kenapa aplikasi itu kan yang buat ini? Nah, karena akhirnya orang programmer juga berpikir, wah, yang penting saya dapat duit. Ya, untuk apa programnya nanti aksesnya seperti apa nggak tahu. Nah, ini kan kita bicara tentang bagaimana nurani kita masing-masing. Kalian sebagai seorang programmer mau nggak ditawari untuk membuat sebuah situs yang terkait dengan judi online? Apakah mau untuk membuatkan situs itu atau aplikasi itu? Mungkin hari ini kita bilang, oh nggak mau Pak. Tapi ingat, pada saat kalian lulus dari Amikom, kerja, di mana orang tidak ada yang mau nerima, anggap aja kayak gitu ya, nama di sini tolak, sana tolak, sana tolak. Dan akhirnya ada satu perusahaan pengembang software yang mau menerima kalian, tapi
aplikasinya ini memang digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif, bukan hanya judi online ya, yang lainnya, misalkan pinjol, itu kan lewat aplikasi juga. Ya. Nah, yang kayak gini-gini ini apakah kemudian kalian menolak? Karena sudah kepepet, ya, ya sudahlah, masuk ke sini hanya untuk sementara aja saya masuk. Tapi ingat, orang masuk di perusahaan pengembang aplikasi yang bersifat buruk tadi itu, negatif tadi itu, untuk kita keluar susah. Kenapa susah? Karena kita bisa menjadi pembocor. Kita akan bocorin perusahaan kita sebelumnya ini ke orang lain. Kita bisa menjadi apa ya, malapetaka bagi perusahaan yang pengembang software ini. Itulah kenapa orang kalau udah jadi karyawan di situ, untuk keluar itu susahnya minta ampun. Itu taruhannya nyawa bisa-bisa. Karena itu kan uang dari si pemilik situs aplikasi ini kan, dia pasti akan bertahan bagaimana caranya supaya itu nggak ketangkap polisi gitu kan. Nah, maka karyawannya pun juga harus ditekan habis-habisan. Jangan sampai kemudian mereka membocorkan ini, ya repot nih bandarnya. Misalnya saya bandarnya gitu. Ya saya akan makan anak buah saya supaya saya aman. Kalau misalkan ketangkep pun ya yang ditangkap anak buah saya, bukan saya. Misalkan larinya ke saya, ya sebisa mungkin saya sogok aja aparat penegak hukum supaya bisa membebaskan saya atau saya dihukum ringan. Karena dari situ kan saya bisa keluar dari penjara, atau dengan saya nyogok saya nggak masuk penjara, tapi kan duit saya kan udah terlanjur banyak. Nah, kalau sebagian saya pakai untuk mengurusi masalah hukum saya, is oke, nggak ada masalah. Apalagi ini kan aplikasi itu masih jalan terus gitu. Artinya apa? Duit itu masuk terus. Gitu. Nggak perlu harus dikelola dengan luar biasa. Ya, karena itu selama belum diupdate atau masih menggunakan versi yang lama, ya itu masih bisa dijalankan dengan baik gitu. Ya, uang masih tetap berputar terus masuk ke rekening si bandar ini. Nah, ini yang terjadi dengan judi online. Jadi kalau saya lihat setelah dari saya baca ini ya, dari berita, kemudian cerita dari kelas sebelumnya, saya lihat oh ya benar juga, karena saat pandemi itu semuanya online, maka judi online ini menjadi marak, ya marak, kemudian jadi pengikut banyak, ya akhirnya menjadi satu fenomena tersendiri yang di bawah tanah gitu ya. Kenapa saya bilang ini fenomena seperti ini ya, fenomena gunung es gitu ya, yang aku nggak banyak ya, tapi pada intinya sebenarnya di bawah ini pelakunya sangat banyak. Itu fenomena gunung es namanya. Jadi yang di permukaan itu kelihatan sedikit, tapi sebetulnya yang nampak ini walah banyaknya minta ampun. Ya, nah ini yang yang terjadi gitu ya, anak-anak muda ini. Terus dampaknya apa Pak untuk mereka yang melakukan ini, yang jadi pelakunya, maksudnya jadi user dari judi online gitu, atau yang bermain judi online ini ya, bukan si pemilik aplikasinya. Ya, yang terjadi ya, itu tujuannya adalah kita menjadi addicted gitu ya, kita merasa kecanduan. Nah, itu memang tujuannya. Kalau sudah kecanduan terus-menerus, dan akhirnya apa? Ya, duit itu akan kita gelontorkan ke situ. Kita hanya dikasih dikit ya, kasih sekali menang gitu ya, masuk kalah terus gitu ya. Ya, si program juga nggak, yang membuat program juga nggak bodoh juga ya, dia coba untuk mancing dulu. Wah, ini kelihatannya orangnya udah mulai bosen nih gitu. Oke, kalau gitu sesekali nyok Kak, dibikin menang, nyok tak kasih menang. Ya, kalau udah menang ini kan lo sudah semangat lagi nih. Ya, nanti habis itu dikit demi dikit mulai nih digerogoti dikit demi dikit. Ya, tanpa kita sadari. Setelah itu kita top up lagi, duit kita masukkan jadi deposit lagi, bikin menang, ya kan. Lalu teman-teman kan kalau menang ini kan kita akan ngomong pada orang lain. Kalau kalah kan kita nggak mungkin ngomong gitu kan. Kalau kita menang ini kan kita ngomong, aku menang loh, main game ini loh aku depositnya cuma sekian. Nah, ternyata lu lihat nih akunku banyak kan duitnya. Lah, teman-teman, loh, kok kamu bisa dapat duit banyak kayak gitu? Apalagi hitungannya itu dikonversikan ke dolar misalkan. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu akan membuat orang-orang sekitar kita itu akhirnya ikut-ikutan. Loh, ternyata kamu bisa main. Ternyata dapat duit banyak ya. Saya memang biasanya melihat ini sih banyak orang yang main. Saya harus mikir, nah itu kan judi online, saya nggak mau. Uang saya nggak seberapa. Ya, tapi dengan janji-janji manis yang
yang sadar nggak sadar bagi orang yang menang ini, dia kan akan ngomong pada orang lain. Ya, sadar nggak sadar ini kan promosi. Itu tujuan dari si pemilik situs itu. Nah, dia nggak masalah orang ini dimenangkan, tapi kan mendapatkan menang beberapa kali. Tapi kan yang di bagian yang lain, dia sudah mengeruk keuntungan dari sekian banyak orang yang kalah-kalah ini. Ya, lo sebagian dikasihkan ya maklum lah. Hanya untuk umpan lagi kan, umpan lagi nanti dapat ikan gede. Nah, ikan gedenya disimpan, nanti kasih umpan lagi kecil-kecil gitu. Nanti udah gede, ambil lagi ikannya. Ya, seperti itu. Jadi, selain orang itu menjadi kecanduan si usernya ini, tapi dia juga menjadi menjadi agen-agen pemasaran. Ya, tadi teman kita udah bilang bahwa dia dari lingkungan. Oke, nah lingkungan ya seperti itu. Ya, kita tahu oh dari teman saya tahu dari saya, kan bisa aja. Ya, lalu apa bolak-baliknya seperti itu. Nah, ini pinternya mereka sebagai pengembang softwarenya. Jadi kita sebagai user itu dibikin seperti kita itu selalu kecanduan, penasaran macam-macam gitu ya. Kemudian dari sisi pemilik situsnya, kenapa nggak ditangkap Pak? Kan itu dia sudah melanggar hukum di Indonesia Pak. Kan harusnya mereka ditangkap. Nah, kalau kita bicara tentang hukum di Indonesia itu menggunakan hukum positif. Ya, hukum positif itu maksudnya apa, Pak? Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku di tempat saat terjadinya kejahatan. Oke, saat kejadian ada di mana? Nah, itu dijadikan sebagai patokan. Masalahnya adalah kejadiannya di Indonesia, tapi orangnya tidak di Indonesia. Pengembang software ini kan aplikasi ini bisa aja mereka bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia pasti bisa keciduk lah. Nggak dalam waktu singkat pasti ada. Ya bukti ini asalnya IP-nya berapa macam-macam itu kan Menkominfo sudah punya datanya lengkap. Ya tinggal dilihat aja. Oh ini pilihnya Petra, alamatnya sini datang aja digerbek selesai. Tapi yang terjadi selama ini pemerintah Indonesia nggak bisa melakukan apa-apa karena yang punya situs ini di luar Indonesia. Notabene di sana judi itu dilegalkan, oke? Judi itu dilegalkan. Jadi kalau misalkan orang Indonesia, pemerintah Indonesia mau menangkap orang ini karena melakukan kejahatan judi online, tapi negaranya di sana melindungi dia. Kenapa? Karena di sana memang judi itu legal. Nah, jadi tadi tiga itu ya, yang saya tahu itu Amerika, Hong Kong, dan satunya lagi Malaysia. Itu melegalkan judi. Ya, jadi kalau si pemilik situs ini ada di Malaysia, contoh aja, nggak usah jauh-jauh. Pertanyaannya, apakah bisa uh, polisi Indonesia mendatangi Malaysia kemudian dengan enaknya menangkap si pemilik situs ini? Ya nggak bisa seperti itu, karena itu di luar wilayah hukum Indonesia. Kalau di luar wilayah hukum Indonesia, artinya ada satu wilayah yang dikuasai oleh satu wilayah dikuasai oleh satu negara. Nah, kalau negara itu mau melegalkan, nah pemerintah Indonesia mau saat diusut punya usut, oh ini ternyata pengembang softwarenya ada di Malaysia. Kemudian pemerintah Indonesia langsung datang ke Malaysia nih nangkep orang ini, nggak bisa. Pemerintah Malaysia pasti akan protes keras dan akan meminta dari kita lewat loh, tapi kan itu sesuatu yang negatif, Pak. Loh iya, tapi kan di negara itu tidak negatif. Oke, kita harus melihat bahwa di negara itu judi itu dilegalkan, bukan ilegal seperti di Indonesia. Nah, sehingga pada saat kita menangkap, ya Malaysia akan bilang, satu, di sini judi itu legal. Yang kedua, itu warga negara kami. Anda nggak bisa menangkap seenaknya sendiri. Nah, kalau misalkan kita ngomong lah, tapi kan dampaknya orang Indonesia itu banyak yang menggunakan situs yang dibuat oleh warga negara Malaysia ini. Ya, Malaysia akan ngomong dengan santainya. Nah, Anda ngajari rakyat Anda bahwa kalau Anda bilang bahwa judi itu dilarang di Indonesia, artinya kalau ada aplikasi-aplikasi seperti itu, ya harusnya masyarakat Indonesia nggak ada yang mau main judi secara online. Ya nggak bisa dong. Nah, pemerintah Indonesia bilang, ya gimana saya mau ngatur? Penduduk Indonesia sangat banyak. Nah, kalau udah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Ya nggak ada. Ya, yang salah itu ya yang main judi online ini.
Sehingga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia tadi kita nonton dari YouTube tadi itu, yaitu Menkominfo melakukan pemblokiran, ya pemblokiran sejumlah apa situs-situs yang atau aplikasi yang berbau judi online tadi itu. Ya bukan hanya judi online ya, tapi yang lain-lain, tema-tema yang lain. Dan kalau kita lihat omset apa ini ya perputaran uang di dalam judi online ini di Indonesia ya tahun 2023, ini kita belum selesai nih 2023 ujungnya, itu udah 200 triliun. Jadi uang yang berputar di dalam judi online di Indonesia itu sedikitnya 200 triliun. Tahun sebelumnya 180 triliun. Hitungannya triliun loh, bukan miliar lagi ya. Gitu. Jadi kan uang ini sangat besar gitu ya. Jadi bukan hanya bicara tentang uang itu harus dalam jumlah yang jutaan. Itulah kenapa situs-situs ini kan memberikan apa ya kesempatan untuk orang yang duitnya cepat-cepat itu untuk ikut masuk. Kenapa? Karena mereka potensi. Awalnya mereka hanya pasang 1.000, dari 1.000 penasaran jadi 2.000, 2.000 penasaran jadi 5.000, dari 5.000 turun, naik bukannya turun, malah naik lagi. Ya 5.000 kemudian dinaikkan lagi ke atas menjadi 50.000, 50.000 lama-lama jadi uang kecil. Ya awalnya 1.000 loh ya kalau kita lihat. Nah akhirnya jadilah yang namanya 50.000 tadi itu. Nah dari 50.000 ke 100.000, dari 100.000 jadi 500. Jadi 1 juta, 10 juta, nah berkembang sampai kemana-mana itu jumlahnya. Nah sehingga sekali lagi pemerintah Indonesia terus terang aja tidak bisa menangkap dari pelaku ini, kecuali pemiliknya itu ada di Indonesia. Nah, itu bisa, ya karena ini wilayah hukum Indonesia. Pak, kalau yang ditangkap di Indonesia, tapi dia bukan warga Indonesia, bisa nggak dihukum, dideportasi? Ya, orang ini akan dideportasi. Jelas nggak mungkin warga negara asing itu apa ya, maksudnya diperkarakan gitu. Ya memang ada sih kasus narkoba itu kita lihat gitu ya. Ada, tapi sekali lagi pada saat diperkarakan ini pemerintah Indonesia itu pasti akan berkoordinasi dengan negara asal dari si pelaku. Ya, untuk apa? Ya minta izin bahwa warga negaramu ada yang nakal di negara saya tangkap, mau saya adili sesuai dengan hukum di Indonesia. Nah, itu oke. Ya, itu kan kondisinya kalau offline. Nah, kalau online piye? Ya nggak bisa. Susah. Oke. Terus bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya gampang kok. Ya. Kalian kuliah dibiayai oleh siapa? Orang tua. Oke, orang tua. Apa yang dilakukan orang tua kalian pada saat kalian kuliah? Mereka akan berjuang habis-habisan untuk membiayai uang hidup kalian di Jogja. Ya. Keinginan orang tua itu cuma satu. Kalian bisa lulus dari Amikom dengan cepat sesuai dengan ini ya, dengan apa target yang diberikan oleh Amikom. Kemudian kalian bisa mulai berkiprah di dunia kerja. Ya, berkarir di situ, entah menjadi tenaga kerja, entah menjadi owner dari sebuah perusahaan. Orang tua itu pada intinya ya sudah, yang penting mereka sudah kami kuliahkan, mereka sudah lulus, ya sudah itu apa kami orang tua sudah memberikan bekal, ya bekal ilmu kepada si anak ini untuk masa depan dia. Nah sehingga kita harus ingat bahwa oh ini orang tua. Ingat pada saat kita mau apa ya mau melakukan ini judi online atau yang hal yang negatif yang lain, ingat orang tua kita saat ini sedang apa? Doa-doa mereka selalu menyebut nama kita. Ya, supaya apa? Supaya kuliahnya bisa baik. Nah, kalau sampai akhirnya dikhianati kepercayaan orang tua ini, lalu kita gunakan uangnya untuk judi, bagaimana rasanya orang tua itu? Nah, kita coba untuk berempati dengan mereka, berikan yang terbaik bagi mereka. Ya, masa depan kalian dengan apa orang-orang yang masuk di dalam judi online ini, entah mau online offline. Kalau ada kesempatan pasti yang online ini menjadi offline kok. Ya, tapi kita harus lihat bahwa kalau ini yang dilakukan, bagaimana generasi Indonesia ke depan, generasi yang hanya mayoritas pemain judi. Nah, kalau pemain judi, kapan mereka akan kerja? Kapan mereka akan menghasilkan uang? Akhirnya apa? Negara kita akan terpuruk. Nah, itu kan tujuan mereka. Para pelaku
Judi ini kan bagi mereka tuh nggak gubris. Perkara kamu mau jadi orang kaya sekali itu jelas nggak mungkin. Kalau jadi orang miskin pasti, gitu tinggal menunggu waktu. Oke. Bagi mereka itu korban satu mati, ibaratnya sudah nggak bisa lagi apa-apa gitu, bukan mati sesungguhnya, maksudnya dia sudah nggak punya uang habis-habisan, sudah ibaratnya semuanya sudah dijual, termasuk harta benda dia yang paling dia jaga baik, misalkan rumah, mobil, segala macam harta benda itu udah udah habis-habisan, ya sudah mau ngomong apa lagi gitu ya, mau utang ya nggak ada orang yang mau karena kita punya utang udah banyak karena kaitannya dengan student. Apakah bandarnya pernah mikir seperti itu? Wah, kasihan ya kamu bisa kasih bantuan. Enggak. Ya, karena mereka berpikir, ya salahnya kamu mau ikut. Kan saya hanya menawarkan, siapa yang mau. Ini kan kayak iblis itu. Iblis kan hanya tugasnya menawarkan. Mau dimakan apa enggak itu urusan. Gitu. Yang penting bagi iblis adalah memberikan penawaran. Ini loh, enak loh. Ya. Nikmat loh kalau judi online. Kamu bisa dalam waktu singkat dapat duit. Nggak mau kok kamu bisa punya rumah. Awalnya nggak mungkin rumah. Ya, awalnya kamu apa nggak mau bisa traktir teman-teman pun makan siang pakai duitmu sendiri. Nanti dari situ nggak mau kok kamu punya motor, nggak mau apa kamu punya mobil dan seterusnya dan seterusnya. Oke, iblis kan sebetulnya ya nawari gitu toh, mau nggak, mau cepet nggak, mau ini dapat ini, wah ngapain kamu kuliah, kuliah itu masih lama karir, belum tentu nanti wisuda kemudian langsung dapat kerjaan. Ya kalau dapat kerjaan, kalau nganggur. Nah, kalau judi online kan udah pasti kamu nggak dibutuhkan biaya pendidikan tinggi, ya. Yang penting kamu punya duit, kamu bisa mengatur strategi permainannya, dan kemungkinan besar kamu akan menang. Nah, itu yang dipropagandakan oleh para pemilik situs-situs ini, gitu, situs online maksudnya, judi online. Oke. Nah, ini yang hati-hati, ya. Bagaimana mengantisipasinya tadi saya bilang, ya. Masa depan kalian panjang. Tanggung jawab kalian untuk berbakti pada orang tua itu harus dinyatakan. Maka antisipasinya adalah perbanyak literasi, perbanyak pengetahuan kita tentang judi online. Ya, dampaknya apa segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berpikir untuk masa depan kita. Kalau saya main judi seperti ini, kira-kira masa depan saya terjamin apa enggak? Ya, kalau sudah tahu bahwa judi itu jelek, ya jangan dimainkan. Ya, walaupun hanya dengan alasan Pak, 1.000, 2.000 rupiah kok Pak. Enggak, judi itu enggak mungkin dalam hitungan orang baru masuk langsung bawa uang 1 koper, enggak mungkin. Itu dia mulainya dari yang kecil-kecil dulu, dari yang uang itu dalam bentuk koin, ya, uang dalam bentuk koin sampai akhirnya kertas yang ukurannya sangat kecil, uang 2.000. Ya, uang 1.000 kayak uang monopoli kalau saya bilang. Nah, dari uang ini kemudian berkembang, dan akhirnya duit itu jadi 1 gepok, ya gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya berikan pada kalian, ya itu menjadi bahan permenungan bagi kita semua. Kita itu maksudnya saya sendiri juga sama gitu ya, sama-sama kita kita merenungkan tentang topik ini, kemudian jangan hanya direnungkan, tapi setelah kita lihat bahwa ini pada intinya memberikan sesuatu yang buruk, ya tolong jangan sampai kita terjebak di situ, baik yang belum maupun yang baru incip-incip tadi itu. Ya, incip-incip maksudnya sesekali main kayak gitu. Ya. Oke, itu dulu yang bisa saya berikan. Ada yang mau bertanya, silakan. Kita tentukan untuk tema kita minggu depan juga. Ini untuk kelas terakhir. Yang belum bersensi, silakan menuliskan nomor NIM kalian. Saya mulai memasukkan secara manual. Kita topik minggu depan apa? Atau saya tentukan topiknya? Pinjol, Pak. Apa? Pinjol? Pinjol. Tentang pinjol? Oke, setuju? Pinjol, ini pinjol juga lumayan biasa loh dampaknya. Ya, kemarin saya dapat WA dari teman saya, dia ternyata tersangkut pinjol dan hari ini dia baru dikejar-kejar debt collector, walaupun dia bilang saya sudah lunas utang saya, tapi tetap aja di aku itu belum lunas. Ya, nah ini dia baru cari lawyer untuk mendampingi dia, tapi sekali lagi ya namanya pinjol itu juga susah, buktinya mana juga nggak ngerti gitu kan. Jadi lawyer sendiri juga bingung peranti hukum yang terkait dengan
kejahatan dunia maya ini kan belum terlalu canggih di Indonesia. Ya, ini kan bisa dilihatnya dari sisi KUHP gitu kan. KUHP itu kan kejahatan yang sifatnya itu offline. Nah, yang online ini kan belum diatur. Nah, ini yang jadi repot gitu. Oke. Ada yang punya ide lain selain kita bicara tentang fenomena pinjol ini? Silakan. Atau kita gunakannya pinjol? Setuju? Setuju, Pak. Setuju? Yang pinjol? Oke, kita gunakan untuk minggu depan ya, yang pinjol sebagai tugas terakhir ya. Jadi bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, yang hari ini saya masih tunggu sampai jam 1 hari ini, masih cukup panjang ya. Kok jam 1 ini, kok sesi yang kedua ya. Jadi kita selesainya kan jam setengah 11 ya, jam 11 ya, bukan jam 1, mohon maaf. Jam 11 itu batas akhir pengumpulan tugasnya, sehingga untuk selanjutnya tugas berikutnya nanti silakan dibuat, itu adalah tugas terakhir ya dari mata kuliah Pancasila yang kita akan tema yang kita pilih adalah fenomena pinjol ini ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya berikan bagi kalian yang sudah presensi secara online maupun yang manual. Silakan kalian bisa langsung meninggalkan ruang Zoom ini untuk melakukan aktivitas yang lain. Bagi yang belum, silakan kalian tuliskan dulu nomor NIM-nya. Setelah itu kalian bisa meninggalkan kelas Zoom ini. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya berikan pada kalian. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam satu sesi ini. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang. Yang Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, selamat siang juga.